Siap kita untuk maulid? Siap? Takbir. Kalau dibilang takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Nah, ini maulid kita nggak lama-lama, setengah jam selesai. Dengarkan anak-anak Ustaz akan kasih pantun. Setuju? Setuju? Kalau Ustaz nanti itu pantun, jawab yang semangat. Cakep. Bisa? Bisa? Nanti yang jawab pantun Ustaz dengan semangat, Ustaz biasanya kalau ceramah ngasih hadiah sama anak-anak. Apa hadiahnya? Siapa yang mau duit Ustaz? Siapa yang mau? Duduk yang bagus, jilbabnya nggak boleh merah-merah, nggak nampak rambutnya. Yang laki-laki pecinya kau luruskan peci kau luruskan. Matanya melotot dengan Ustaz semua, melotot. Ganjal pakai lidi. Siapa yang merem, yang kedip-kedip, nggak Ustaz kasih. Siapa yang ribut, nggak Ustaz panggil. Semua dia. Nanti ada kata sandinya ya. Nanti yang paling bagus duduknya, yang paling bagus nengok Ustaz ceramahnya. Nanti Ustaz panggil kemari, langsung Ustaz kasih nanti. Goceng. Nah. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau? Gak ada suaranya. Siapa yang mau? Itu ibu-ibunya kok mau juga? Mau goceng? Nanti saya kasih, tenang aja itu. Oke, dengarkan pantun Ustaz bagus-bagus ya. Ini suara Ustaz udah mulai habis ini, karena gak berhenti maulid. Dah, dengar tuh. Sungguh manis si buah mangga, belinya di setabat. Anak-anak Ustaz yang mau masuk surga, jawab salam Ustaz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngeri kali bu anak-anak 30 nih ya. Tapi semangat. Siap bu, siap bu Ustaz kalau kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Salat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri, saya bilang 30 aja Bu, biar gak panjang lagi, Ibu Mariani Surbakti. Ibu ini luar biasa. Kalian harus patuh sama Ibu Kepala Sekolahnya. Saya udah berapa kali ceramah kemana-mana, jarang sekolah SD Negeri ini buat maulid, jarang. Begitu ditelepon sama Ustaz Saifuddin Nur, suami dari Ibu Nur Hayati, mana Bu Nur Hayati? Langsung saya bilang, di mana maulidnya Ustaz? Di SD Negeri 30. Alah, anak SD pula yang kau ada. Anak SD ini luar biasa nih, payah nih ngaturnya. Tapi insya Allah Bu, selama saya ceramah, anak-anak ini
saya jamin gak ribut. Kenapa? Orang tuh nunggu duit ini tadi. Mana-mana. Kalau ibu nggak percaya nanti buka channel YouTube saya. Saya kan ada channel YouTube ini direkam. Ibu-ibu, bu guru, bu, ada handphone. Paketnya ada. Kalau nggak ada paketnya buang aja. Nama channel YouTube saya promosi sedikit, Umah Official. Buka di Umah Official. Ustaz M Mahmud A Aziz H Arahat. Saya orang Mendeling, tapi mohon maaf ibu-ibu, ini bukan manipur. Nanti ibu bilang Mendeling manipur, Mendeling polip. Tidak. Oh, ini bukan urap sembarang urap, tapi urap pedas rasanya. Ini bukan harap sembarang harap, tapi harap baik bumbunya. Oke, tepuk tangan dulu. Bumbunya ada di sana. Nah, kita doakan ibu kepala sekolah ini sehat walafiat. Masih ada bapak bu? Oh, masih, alhamdulillah. Saya nanya aja, kalau nggak ada kita doakan supaya pada pengajian gitu. Kemudian yang terhormat, mana bapak komite tadi? Udah pulang? Ada keperluan, curah dua ditinggal orang. Saya ceramah Pak Camat aja nggak berani pulang, ini Pak komite pun pulang. Kalau nggak enak dari dulu. Saya kalau ceramah nggak ada takutnya bu, tanya Bu Nurhayati. Kalau ceramah saya nggak ada takut. Semua saya kalau nggak cocok, saya bilang nggak cocok. Ngerti kan? Ngerti? Kemudian yang terhormat, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru di Sekolah Dasar Negeri 30 ini, semoga ibu-ibu, guru-guru dan ini semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala. Sabar untuk menghadapi tingkah laku kalian. Untung aja Ustadz nih, saya nih bu, guru sanawiyah, udah agak besar-besar sedikit, itu pun udah kacau balau kami bu. Apalagi anak-anak nih, anak-anak nih 300 orang tadi kata bapak ketua panitia. Ini tingkahnya bukan 300, 700 tingkahnya. Anak-anak ini 300 orang, 700 bisa tingkahnya. Ada yang nanti beci, apa beci? Apa beci? Bukan, berak celana sendiri. Halo, ini mau mana kau? Halo, lah kita masuk kamar mandi. Gak cebok dia, masuk ke kamar mandi gak cebok. Ada di sini yang beci gak cebok. Siapa? Angkat tangan. Oh cebok sudah. Kau biar gak cebok. Tandai bu, tandai. Kemudian berikutnya yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, seluruh murid-murid SD Negeri 30. Ustadz doakan kalian semua menjadi anak-anak yang saleh dan soleha, terkabul segala cita-cita kalian. Ayah emak kalian jadi ayah emak yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Saya salut bu. SD negeri ini tadi cita-citanya orang ini mau jadi penghafal Quran. Mudah-mudahan kalian jadi penghafal Quran semuanya. Amin ya. Dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Nah, saya tanya dulu. Kita hari ini Maulid temanya dengan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terbentuk generasi yang soleh dan soleha. Nah, anak-anak Ustaz, kita sekarang Maulid itu apa? Maulid itu adalah hari kelahiran. Oke, nangkai. Siapa tadi yang mau Ustaz kasih duit? Jangan turun. Antara satu jam. Dan ada kata sandinya. Nanti kalau Ustaz panggil datang. Ustaz panggil, turun. Nanti kalau Ustaz panggil, anak-anak
Kalian angkat tangan kalian tinggi-tinggi, jawab ke kanan. Palingkan ke kanan kepalamu. Saya Ustaz. Jangan ribut. Geser ke kiri. Iya Ustaz. Nah, yang paling bagus, Ustaz panggil kemari langsung gocain. Yuk. Yang mulai bisa? Bukan sekolah gila ceramah anak-anak. Tak bisa ceritanya serius-serius sekali. Kalau nggak ribut orangnya nanti. Dah. Anak-anak. Kau ke kanan kau, nanti kau belajar sama orang. Ke kanan kau. Mana? Kau mana kanan kau? Kanan mana? Kemana kanan? Itu kiri. Pulang. Sudah. Oke. Anak-anak, jangan ribut. Itu kau yang pakai kayak Ustaz ini kok. Sini. Ayo, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kurasa ini mamaknya ini udah di video call-nya bukan? Peci kau hitam, ini kau hitam, kau putih. Oh nggak usah, ini nggak pakai peci hitam, peci biru. Mantap kan kau ya. Kamu Ustaz, mau ngeceng? Mau kau ya. Saya tanya-tanya dulu ya. Oke, namamu siapa? Rasya. Rasya tuh manis apa pahit? Rasya kelas berapa nak? 4. Kelas 4. Siapa wali kelasnya? Ada wali kelas ini Bu? Hah? Wali kelas kau nggak tahu siapa. Nah, kemudian cita-citamu apa cita-citamu? Tentara ya Pak. Aku pikirnya jadi Ustaz, nggak apa-apa lah, nanti dia jadi Ustaz tentara. Oke, saya. Sebelum masuk tentara kan mesti dites dulu ya kan Bu? Ya, oke. Fotonya ke YouTube, ini masuk YouTube live streaming ini. Siap, Pak. Lancang depan, Pak. Tegak, Pak. Istirahat di tempat, Pak. Ginilah kau, gini. Siap, Pak. Hormat bendera, Pak. Tegak, Pak. Lurus. Lurus jadi tentara. Kita doakan si Rasya ini nanti jadi tentara. Amin. Sama Rasya yang aminkan koni lebih dari 300 orang, pasti makbul doa orang. Tapi Ustaz pesan kalau kau jadi tentara nanti, Ustaz pesan satu nih, kalau kau jadi tentara nanti, kalau ada baleho Habib Rizik, ada baleho FPI, jangan kau turunkan. Bukan orang sama Ustaz. Ngerti kau? Jangan ngerti. Kan? Ustaz itu dibela, dijaga, jangan ditangkap. Jangan kayak tentara-tentara gila itu. Kalau tentara gila apa gila tentara? Ini sebelum saya kasih Bu, ini dia mau saya tes. Karena tadi kan banyak hafalan di sini ya. Sambung aja ya nak, biar saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Salli rabbika wanhar. Inna Bisa bantu. Ini memang
lagi. Inna a'tainakal kautsar. Salli rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna syani'aka huwal abtar. Oke lah, yang gampang saya gampang. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Apa? Coba. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, tepuk tangan. Tunggu. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, tolong ya. Ini diajarkan sama anak-anak kita nih. Kita kan mau niru akhlak Rasulullah. Kalau menyalak itu anak-anak jangan di kening, jangan di pipi. Rasulullah mengajarkan kena hidung bawah, kena bibir atas, dicium 3 kali. Coba. 2, 3. Dah, ini rasa. Tepuk tangan untuk rasa. Dah, duduk. Gaya gua ada rasa pakai sar. Enak tuh yang buat apa? Dah, kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, kalian tengok itu yang dipoto sama yang ini sama nggak? Iya, lah beda lah. Pencinya warna hitam, ini warna biru. Maupun ya, maksudnya mukanya mana lebih ganteng itu ke sini yang asli? Yang dipoto. Jodoh kali kau ya. Dah. Dengar, masuk kita maulid ya. Nah, maulid. Bapak Ibu, anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting hari ini Bu, Pak, kita tetap membudayakan. Ingat ya, peringatan maulid ini bukan syariat, Pak. Bukan syariat, tapi budaya. Budayanya tapi bagus. Budaya yang di dalamnya itu isinya adalah ajaran agama Islam. Kau. Ya. Kenapa mesti kita peringati? Karena hari ini banyak sekali sudah orang nggak mau buat maulid dengan alasan katanya maulid itu bid'ah. Bid'ah itu maksudnya nggak pernah dibuat di zaman Nabi. Kalau nggak pernah dibuat di zaman Nabi, nggak boleh kita lakukan. Artinya sesat. Kalau orang maulid sesat, sesat itu tempatnya dalam api neraka. Anak-anak Ustaz, kalau hari inilah kita maulid dibilang orang itu kita masuk neraka, yang paling cepat masuk neraka duluan siapa? Ustaz, kalau Ustaz yang kedua kepala sekolah, yang ketiga ketua panitia, yang keempat kelelahan. Enak kali orang itu ya kan. Makanya saya berterima kasih kali sama SD Negeri 30. Terutama, kalian dengar nih ya, ibu-ibu dengar ya. Kalau ada orang bilang maulid itu bid'ah, saya banyak punya dalil. Salah satunya nih, ini berbangga nih panitia nih, Pak Panitia ini berbangga hati lah. Karena panitia maulid ini, kata Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar itu siapa? Sahabat Nabi, khalifah yang pertama sekaligus menantu Nabi. Khalifah Abu Bakar, kepala sekolah, itu pernah menyatakan, gini dengar, barang siapa yang berinfak, yang bersedekah untuk acara maulid, bersedekah apa aja? Ada yang ngasih kue, ada yang ngasih minuman, ada yang nanti ngisi amplop untuk ustadznya. Itu berinfak. Siapa yang berinfak untuk acara maulid 1 dirham, 1
1 dirham itu adalah mata uang Arab yang paling kecil. Kalau kita sekarang ini 1.000 lah untuk uang rupiah. Kata Abu Bakar Siddiq, siapa yang berinfak bersedekah 1 dirham saja pada acara maulid, kata Abu Bakar Siddiq, orang itu nanti akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tergantung sedekahnya. Kalau sedekahnya 5.000 agak jauh dari Abu Bakar. Tapi nanti kalau ngasih ustadznya paling banyak duitnya, itu dekat-dekat Abu Bakar lah itu. Ya. Jadi jangan pelit-pelit dengan acara maulid ini. Semakin banyak berinfak, semakin banyaklah pahalanya. Bu, ibu-ibu dengar nih. Ibu-ibu ini kan rata-rata PNS. Ya PNS kan. Ibu ini pegawai negeri sipil. Kalau saya pegawai ngeri. Nah, beda negeri dengan ngeri. Ya. Kata Imam As-Suyuti, ada seorang ulama bukan namanya Imam Suyuti. Dengar dulu. Ini udah siap nih, tenang habis ini siap ini. Dah. Kata Imam As-Suyuti, siapa nak? Siapa nama imamnya? Imam Suyuti. Kata beliau, Bu, bersedekah yang paling tinggi pahalanya adalah bersedekah kepada ustaz, bersedekah kepada para ulama. Jadi Ustaz, kalau kami bersedekah kepada kedua orang tua kalah. Kata Imam Suyuti, Bu, bersedekah kepada ulama, kepada ustaz itu pahalanya paling tinggi. Berapa dapatnya? 900.000 derajat. Jadi kalau ibu-ibu nanti ini, ibu-ibu ini menyumbang untuk angkot ustadznya, mohon maaf, 50.000 satu orang. Ini saya hitung-hitung kan, ini gurunya ada berapa? 20 ya. Berarti 50 kali 20 cair. Alhamdulillah. Coba kan itu dulu. 50.000 kali 20 berapa? Ulang. 50.000 kali 20 berapa? Buka ya. Nah, nanti pulang kita buka sama-sama amplopnya ya. Berapa dikasih? Jadi jangan pelit-pelit acara maulid ini. Ustaz-ustaz ini memang dia nggak mengharapkan amplopnya, Bu, tapi isinya yang diharapkan. Nggak pakai amplop, nggak apa-apa. Ya, dah. Jadi 900 derajat. Bayangkan 50.000 itu dikalikan 900 derajat. Mana guru matematika sini? Bu, guru matematika mana? Tak guru matematika. Ada. Pak Wahyu ini dulu sama kami sekolah kami ini. Pak Wahyu ini bawa. Mana ngerti ke matematika? Bapak guru matematika? Oh, jangan. Ayah guru matematika ini bagi-bagi pandai, kali-kali tak mau kan? Makanya juga kali-kali gak mau kan? Bagi-bagi tak pandai, kali-kali pandai. Iya. Dah. Jadi bersedekah. Dah, kita lanjut. Kemudian kita disuruh meneladani akhlak Rasulullah. Dengan meneladani akhlak Rasulullah itu akan terbentuklah generasi yang soleh dan soleha. Anak Ustaz, siapa yang mau jadi anak soleh dan soleh angkat tangan. Ya, turun. Dengar, ada 3 syarat menjadi anak soleh. Ini nanti siapa yang bisa jawab, Ustaz kasih hadiah 20.000. Dengar sampai habis cerita nih ya, ceramah Ustaz nih ya. Yang pertama, ini ciri anak-anak soleh ini Allah yang menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 113 sampai 114 kalau saya salah. Coba nanti buka itu Al-Quran di handphone. Yang pertama kata Allah, ciri anak soleh itu adalah yaksluna ayatillah. Ini Bu. Ciri-ciri anak soleh itu adalah yaksluna ayatillah. Anak soleh itu mesti bisa baca Quran. Mesti bisa baca Quran. Makanya saya ini agak ngeri-ngeri sedap sebetulnya anak-anak negeri itu. Mohon maaf saya Bu. Anak-anak kita kalau disekolahkan di negeri ini, mohon maaf saya sekali, rentan untuk bisa baca Quran baik dan benar. Karena saya survei di murid-murid kami itu Bu, di mu'allimin itu Bu, 1.000 Bu murid dari sanawiyah. Kalau dipresentasikan yang masuk ke sana banyak dari negeri.
Di antara anak-anak negeri itu yang mendaftar dari sekolah negeri itu, kalau dia ada 100 orang, yang bagus baca Qurannya cuma 10 orang. Jadi Ustaz berharap sama kalian, pulang dari sini, kalian sore ngaji kalian sore. Tidak iya. Di mana kau ngaji? Di musola? Di madrasah? Siapa yang ngaji sore madrasah? Turun tangan Bu, bagus. Lanjutkan itu ya, jangan sampai Bu. Dah. Jadi ciri anak soleh pertama tadi apa? Bisa baca Quran. Bisa baca. Cuman baca Qurannya mesti bagus sesuai dengan ilmu tajwid. Sekarang kan belajar terus. Dulu masa ustaz enggak ikro. Ustaz dulu alif-alif, enak alif-alif itu. Dieja-eja. Kata buya saya, kau baca. Dilatih dulu. Ada TA bawa I depan O. Kan nggak bisa dijawabkan Bu. Yang bisa jawab Ibu kan. Karena anak-anak sekarang langsung A I U, nggak tahu dia. Kalau saya tanya itu A itu apa namanya? Hah? Makanya dibaca lip dan TA lip bawa I lip depan O. A-I-U badan tema bawa bi badepan bu roda tero mim lada telam roda tero mim lada telam omakku rom kan omakku. Dan jadi walaupun sekarang ngaji Iqra itu banyak, tapi kualitasnya itu memprihatinkan. Maka baca Quran itu tiap hari tak akan baca Quran itu. Belajar Iqra tiap hari bacanya. Tiap hari. Tiap hari. Dilatih Terbentuk kawan. Nah, jadi tetap terus belajar ya. Karena ciri anak soleh itu bisa baca Quran. Kalau nanti nggak bisa baca Quran, siapa yang doakan ayah omak kau kalau mati? Dengar ya. Hampir 75%. Dengar anak. Hampir 75%. Kalau ada bapak-bapak mati, mama mati, yang nyolatkannya itu 75% bukan anaknya, tapi siapa? Kami ustaz-ustaz. Itu anak-anak kita tuh kalau mati kita nanti nggak bisa baca Quran, orang yang disuruh nyolatkan. Betul? Betul? Saya kalau ada orang mati, saya di depan itu, saya bilang anaknya tolak orang, 7 anaknya tolak. Akhirnya ustaz lah, ku tengoklah muka orang itu. 1, kau kerja di mana? Ben. Kau kerja di mana? Tentara. Kau kerja di mana? Polisi. Kau kerja di mana? PNS. Kau kerja di mana? Entah di mana-mana kerjanya. 1 pun tak ada yang sekolah agama. 1 pun tak ada yang jadi ustaz. Akhirnya omaknya, bapaknya mati, yang nyolatkan orang lain. Ini kenapa? Karena nggak bisa baca Quran. Maka baca Quran ini mesti bagus. Nanti kalau udah pandai, belagu-lagu lah sedikit. Karena kalau Al-Quran ini dibaca tidak belagu, tak sodar. Contoh nih, kalau ada imam, contoh imam dia, tapi tak sodar lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Pas macam si Rasid tadi. Jangan ngomong-ngomong. Silakan anak-anak di belakang amin wa amin. Gak mau. Tapi kalau kalian bagus bacaannya jadi imam,
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semangat orang itu. Coba kalau ibu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mari. Tak sedang ajang-ajang. Kalau ajang kau tak berlagu, tak enak. Idallah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Awak bersemangat mau tinggi kan bu? Dengan ajar itu tidur pada ajarlah kau yang bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paten nggak? Ya kalau nggak paten pulang Ustaz. As-salatu khairun minan naum. Ustaz habis pula, tak bisa lagi. Tapi yang paling penting suaranya itu mesti cantik. Cuma tolong jangan lagunya lagu dangdut. Ada Pak Muazzin, dia baru tobat, mantan ketua PP atau IPK, tobat dia, tatonya banyak. Waleman jaga masjid tak datang, hujan. Datanglah orang yang baru tobat tadi ini. Dulu bapak nih, abang ini, waktu dia masih jadi ketua PP, joget-joget aja kerjanya. Masih jam 3 malam main keyboard aja, jago dia nyanyi. Akhirnya karena dia mau ajar mau tobat, dibawanya lagu dangdut. Kita contohkan. Ini nggak boleh lagu dangdut. Nanti orang berjoget, bukan datang ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu lagu dangdut. Bu, saya pernah bu ketemu imam, lagu Iyad Bustami bu di bawahnya bu. Sehingga ibu-ibu di belakang saya perhatikan joget-joget dia gitu. Kayak mana tuh Ustaz? Kita contohkan. Dia jadi imam bapak tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu di belakang sholat macam lagu Iyad Bustami. Cindailah mana hendak berias, cerminku retak 1000. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lagunya yang bagus. Siapa yang di sini mau jadi kori? Kori tahu kori? Kori itu nak suaranya yang bagus. Yang kalau ada MDQ yang paling bagus suara. Yang sering-sering ngaji-ngaji di masjid, tahu kan? Kalau dia bisa jadi kori, ada MDQ menang, bisa naik haji. Siapa yang mau naik haji? Semua. Nah, turun. Ustadz gini-gini, umur kalian berapa sekarang? Alhamdulillah bu, saya ini umur Ustadz gini-gini jelek-jelek gini, umur 7 tahun udah naik haji. Loh, kok bisa naik haji Ustadz? Banyak duit Ustadz? Enggak.
Waktu itu uak saya dari Kota Pinang datang ke rumah, badannya pegel-pegel, katanya Mot, kau pijakkanlah dulu badan uak ini udah haji, pijaklah, naik aku ke atas. Namanya aku naik tapi Tuhan Mahmud, alhamdulillah, insya Allah nanti bulan 12 Ustaz akan umroh. Amin ya Allah. Siapa yang nanti emaknya mau ikut bisa berangkat sama Ustaz gratis, daftarnya gratis, mau bikinnya bayar. Insya Allah tanggal 22 Ustaz tahun baru di sana. Berdoalah kita, doa dulu, doa. Dari sekarang tuh pasang doa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di sini, Allah, panggillah kami beserta kedua orang tua kami, ya Allah, ke Baitullah. Amin. Angkat tangan kan? Amin. Amin ya Rabbal. Anak-anak, jangan ribut. Iya, Ustaz. Ya, oke. Cair, ya kan? Sebelum cair, Ustaz tanya dulu. Oke. Siapa nama nak? Dinda. Oke, Dinda. Ini Dinda ini tahu saya nih. Ini singkatan dari emak ayahnya nih. Nama bapaknya Adi, nama mamanya Bunda, jadi singkat Dinda. Masih mendingan lagi Dinda. Ini ada bapaknya Sulaiman, dipanggil Le. Emaknya Toyibah, digabungnya Le Toy. Ya, kan? Ada nama bapaknya Subandi, Ban, dipanggil Bang Ban. Emaknya Dita, dipanggil Bandi. Pantas ada yang garong aja kerjanya. Ada yang lebih parah lagi. Tahu kan? Tahu nama lebih parah lagi? Tahu? Ini pesan ini. Nabi Muhammad ini diberi nama Muhammad. Siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad? Bisa tanya sejarah nih. Jangan kasih tahu bu. Jangan kasih tahu batal nanti. Siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad? Si Dinda yang saya tanya, nanti kau bilang kau. Siapa? Abdul Thalib. Abdul Muttalib. Siapa tuh Abdul Muttalib? Tapi tadi kan dinyanyikan tuh. Makanya tadi waktu kakak-kakak tuh nyanyi didengarkan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Berarti siapa yang ngasih nama Nabi? Pamannya. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Oke. Pertanyaan pertama lulus. Pertanyaan kedua, tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? Dinda kelas berapa? Kelas 5. Tanggal berapa Rasulullah dilahirkan? 8 Desember 2022. Tanggal berapa? Bu, anak-anak Ustaz, inilah salah satu fungsi dan tujuan dibuatnya maulid. Maulid itu enggak bid'ah, kata Imam As-Suyuti, mesti dibacakan sejarah Nabi. Ini contohnya sejarah Nabi enggak hafal sejarah Nabi. Kenapa? Karena anak-anak ini mereka enggak suka lagi ditanya-tanya gini bu, enggak suka. Dia suka dinyanyi-nyanyikan. Kayak tadi. Itu tadi lagu Rohatil itu hampir 50% cerita tentang sejarah Maulid Nabi. Itu wajib hafal itu. Ada satu lagi tentang sejarah Nabi itu. Mau Ustaz nyanyikan? Mau Ustaz nyanyikan? Oke, kita selesaikan dulu ya. Oke, cita-cita mau jadi apa? Polwan. Nanti kalau jadi polwan kau buka jilbab lah, rambut kau pendek, kayak selingkuhan Ferdi Sambo.
pakai rok pendek. Mau kok pakai rok pendek? Jadi nggak usah jadi polisi. Jadi jadi apa? Kok berubah? Ya, nggak jadi polisi. Sekarang polisi udah boleh pakai jilbab. Udah boleh pakai. Nggak apa-apa polisi jadi, nggak apa-apa perempuan jadi polwan. Bagus, supaya laki-laki itu kalau ada yang gatal kok tembak. Ngerti kok? Pokoknya asal jangan kayak sampo aja jadi polisi. Ngerti kok? Ya? Ya. Oke, dari polisi siap. Siap, gerak. Lah, jangan di tempat, gerak. Maju. Jalan. Maju jalan gini nak. Lu kan latihan pramuka sini bu. Ada lu kan? Oh, belum diajarkan sama Pak. Apa ini? Ya, maju itu Ustaz. Jalan, gitu. Ya, buat ini. Ya, mudah-mudahan kau jadi polwan. Amin. Ya Rabbal. Rasulullah itu nak dengar dilahirkan tanggal 12 Rabiul. Tahunnya tahun Gajah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi, nabi yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad. Dari sekali apa? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, lahirnya di kota Madinah. Ya Allah, bu, gak ada yang hafal. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Nah, lagu ini bu, ini salah satu teladan Rasulullah. Dinyanyikan pakai lagu-lagu tapi maknanya bagus. Itu kalau zaman dulu bu. Saya ingat kali adik saya kan ada yang kecil. Itu umi saya kalau mau nidurkan itu pakai lagu-lagu, termasuk lagu tadi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, kata adik saya, kenapa nih? Lahirlah seorang nabi. Siapa namanya nih? Nabi Muhammad namanya. Kenapa dia nih? Siti Aminah ibunya. Ayahnya nih, ayahnya Abdullah ayahnya. Di mana dilahirkan? Madinah tempat lahirnya. Makkah apa Madinah? Nabi lahir di Madinah, kota Makkah lahirnya. Semenjak dewasa diangkat menjadi Rasul. Rasul yang siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah tuh? Yang ciptakan alam semesta. Ini lagu ini diajarkan tauhid. Nah, bagaimana kita mencontoh Rasulullah supaya anak-anak soleh dan soleh ini? Yang pertama tadi bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Yang kedua, tanamkan pelajaran akidah. Bu, ini anak-anak dari zaman sekarang ini udah diajarkan akidah. Seperti yang dikatakan Luqman kepada anaknya di dalam surah Luqman. Apa kata Luqman kepada anaknya waktu dia mengajarkan Luqman? Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Ada yang apa? Luqman mengajarkan kepada anaknya
Luqman mengajarkan kepada anaknya ketika anaknya masih kecil, itu yang paling pertama diajarkan bukan baca Quran, tapi yang diajarkan mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Sekarang akidah kita ini Pak, hati-hati. Sekarang banyak anak bertanya kepada mamanya, pulang sekolah dia belajar akidah akhlak, dia nanya anaknya sama mamanya sama bapaknya, "Ma, ya Allah itu, Tuhan itu ada?" "Ada." "Mana Allah itu?" Saya pernah ditanya sama anak saya, "Abin, Allah itu ada?" "Ada," saya bilang. "Mana buktinya Allah itu ada?" Coba kalau nggak pernah belajar akidah di emak ayahnya. Tunggulah, tanya Ustaz Mahmud dulu. Nggak sempat. Saya tanya dulu. Apalah bukti adanya Allah? Pernah diajarkan? Apa buktinya? Tadilah lagu tadi, itulah jawabannya. Oleh Allah yang kuasa pencipta alam semesta. Adanya alam semesta ini, itulah bukti adanya Allah. Lalu anak saya nanya lagi, Bu. Dia bilang kalau Allah itu ada, di mana Allah itu? Coba jawab kameranya. Ini biar Ustaz luruskan akidahnya. Jawab dulu. Semua serentak. Allah itu di mana, Nak? Sekali lagi. Allah itu di mana, Nak? Sekali lagi. Allah itu di mana, Nak? Ibu-ibunya saya tanya, "Bu, ibu tuh kok berondok? Jawab aja, Bu, nggak apa-apa. Kalau salah saya luruskan." "Bu, ibu guru, nggak apa-apa kita ngaji. Saya ngaji gitu. Ya, saya luruskan nanti yang nggak lurus." "Bu, Allah tuh di mana, Bu?" "Bilangin." Bapak ini bilang Allah di mana-mana. Coba yang keempat, Allah tuh di mana, Bu? Di mana-mana. Bilang mati. Bukan ngajarkan. Saya ini ngaji di mana-mana, khususnya di Jalan Tua. Saya kan ngajar tauhid. Kuliah subuh saya itu banyak tauhid. Walaupun saya di muallim itu guru hadis. Inilah umat Islam sekarang ini. Kalau ditanya, pasti jawabannya sama kayak jawaban ibu sama anak-anaknya. Ditanya Allah tuh di mana? Semua anak-anaknya akan jawab Allah tuh di atas. Ibu-ibu ditanya pengajian saya, di mana Allah itu, Bu? Mereka katakan di mana-mana. Kalau kalian mengatakan Allah itu di atas, ibu-ibu mengatakan Allah itu di mana-mana, berarti rusak iman ibu, rusak iman anak-anak. Jadi anak-anak Ustaz, kalau ditanya Allah itu di mana, jawabnya ada di sifat 20. Itulah ngaji tauhid sifat 20. Anak-anak ini kan mesti diajarkan sifat 20. Ada yang hafal sifat 20 nyanyinya? Oke, kita mulai. Nanti terjawab tadi, ya. Wujud kidam baka. Oke. Kita hitung ya. Yang paling semangat Ustaz tarik kemana? Kita kasih hadiah. Oke. 1, 2, 3. Wujud kidam baka. Bukan berkali. Binafsihi. Ini kalau dihafal 10.000 saya kasih ya. Siapa namanya? Zahira. Oke, Zahira. Zahira ini macam mantan saya dulu namanya Zahira. Nah, mantan itu udah usah buang pada tempatnya di lubang sampah. Zahira kelas 6. Kita mau jadi apa? Jadi poluan. Walaupun jadi poluan mesti hafal sifat 20. Apa nyanyinya? Tunggu dulu, sabar tahu. Perhatikan Ustaz ya. Kalau nyanyi kasidah, nyanyi Islam, tak usah kementelan gani. Tadi udah bagus, cuma gini-gini aja. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau udah marhaban, udah gendut, soalin.
Gak usah goyang-goyang, gak usah goyang-goyang ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Wujud tepuk tangan. 20.000 saya kasih dah. Dah 20.000. Dah. Jangan acunya. Cuma kalau dah pesanan kita balik, nggak boleh cium tangan Ustaz lagi. Haram, nggak boleh. Anak kecil nggak apa-apa. Oke. Nih, dengar ya. Kalau ditanya nanti sama orang, Allah itu di mana? Jawab dengan sifat yang keempat, qiyamu ta'ala binafsi. Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berjarak, Allah itu tidak ada waktunya. Jadi Allah, kalau ditanya Allah itu di mana? Jawab Allah itu qiyamu ta'ala binafsi. Jangan sekali-kali kalian bilang Allah itu di atas, Allah itu di mana-mana. Kalau kita jawab Allah itu di mana-mana, Allah itu berarti banyak. Sementara sifat Allah yang berikutnya adalah wahdaniyah. Allah itu esa, tunggal dan satu. Kalau kita jawab Allah itu di mana-mana, berarti Allah itu ada di Palestina, Allah itu ada di Surabaya, Allah itu ada di Medan, Allah itu ada di SD 30, Allah itu ada di SD, Allah itu ada di rumah, berarti Allah itu banyak. Maka kita jawablah, Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Oke, Ustaz tanya, Allah itu di mana? Di mana-mana. Anak-anak Ustaz, kalau ditanya Allah itu di mana, jawab Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi. Titik. Apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Oke. Allah itu di mana? Pulang-pulang kau dari sini nanti. Apa tadi cerita maulid kau tuh? Allah itu yang qiyamu ta'ala binafsi. Apa tuh? Kalau ada orang nanya Allah itu di mana? Jawab Allah itu qiyamu ta'ala binafsi. Allah itu tidak bertempat. Kalau udah begitu, berhasillah maulid kita. Paham? Paham? Anak-anak udah ngantuk. Sekali lagi belum dapat. Anak-anak udah ngantuk. Ini kau yang depannya. Oh, tahu kelas 1 ini. Dua. Kalian dua. Oh. Salatullah salamullah. Ayo. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Yasin Habibullah. Tawassalna Bismillah wa bil habib Rasulillah wa kulli mujahidin alil badri ya Allah. Ini tadi yang paling semangat. Mau duit Ustaz? Mau duit Ustaz? Mau? Oke, namanya siapa nih? Rizky Iqbal Narubi. Iqbal ya. Ini Rizky. Oh, Rizky dan Iqbal. Oke. Rizky mau jadi apa? Mau jadi polisi. Polisi. Tentara. Memang aku heran sama anak-anak zaman sekarang. Gak ada yang mau jadi ustaz. Duit ustaz itu lebih banyak dari uang tentara, dan uang ustaz itu halal semua. Kenapa nggak mau jadi ustaz? Siapa yang mau jadi ustaz?
Anak dengan cinta, berapa duit ya kau? Oke. Ya, ini Ustaz kembangkan dulu. Ustaz kembangkan. Coba lah kau dulu Rizky. Coba kau dulu aja. Ani aja. Aja ngomong terserah. Yang paling cantik suaranya Ustaz kasih 10.000. Yang kalah goceng. Kue mau udah penyet-penyet. Gak habis sekarang kita nih habis. Orang buat diri juga gitu. Ini berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Nah, tangan. Kita keluarkan tomat lain. Angkat angkat mantap. Oh, lebih. Kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Kepala sekolah nanti acara Islamiyah berikut kemarin buat lomba-lomba aja tuh. Yang tahu orangnya aja dulu ya. Oke. Ini anak-anak sekarang ini memang kacau-kacau. Kalau disuruh nyanyi agama nggak tahu. Tapi nanti kalau disuruh nyanyi yang aneh-aneh hafal nanti. Coba saya tes dulu ya. Ya metodasi. Ara-ara kimochi. Bang Ara. Lagu aneh-aneh apa? Terpesona. Ya, lagu. Aduh. Udah lah. Lagu yang serat-serat Ustaz mau sama Abu Bakar dalam surga. Ustaz nggak mau sama Pak Jokowi dalam surga, nggak mau. Ini lagi ke mana? Kepala sekolah udah hitung-hitung 70.000 habis, ganti nanti bro. Oke, terakhir. Ciri anak soleh pertama tadi apa? Yang kedua? Yang pertama bisa baca Quran, yang kedua? Hah? Sholat belum, terakhir lah mau masuk sholat, belum lagi sholat. Yang kedua tadi apa? Hah? Doakan aja cepat mati. Nah, yang kedua memang belum. Yang kedua kata Allah dalam surat Al-Imran, penutup dua aja dulu ya. Yang kedua ayat 3 ya, sampai banyak. Orang itu udah muahan yang muka saya ini. Oke, yang kedua kata Allah dalam surat Al-Imran, ciri anak soleh dan solehah itu adalah wahum yasjudun. Anak soleh itu mereka yang menjaga solatnya. Nah, anak-anak ustaz, jujur, ini maulid, jujur. Orang jujur masuk surga, orang bohong masuk neraka. Siapa yang tadi subuh nggak sholat subuh?
Jujur, orang jujur masuk surga. Orang bohong masuk neraka. Siapa yang nggak sholat subuh? Tengok bu. Yang nggak sholat subuh, tengok. Lebih banyak yang nggak sholat dari yang sholat. Turun. Yang sholat subuh. Yang sholat subuhnya ke masjid. Nah, turun. Yang terakhir. Jujur ya. Jujur. Orang jujur masuk surga. Kalau masuk neraka. Siapa ayah dan omaknya yang sering gak sholat? Angkat tangan. Anak-anak ini gak usah lupa deh bu. Oke, turun. Siapa ayahnya yang gak rajin sholat? Yang gak rajin sholat? Turun. Siapa yang ayahnya setahun sekali sholat? Ayah pas setahun sekali sholat. Idul Fitri Idul Adha aja. Kalian mesti sholat. Sholatnya kalau masih kecil-kecil gini, jangan di masjid dulu. Ini lain, saya mau usul lain. Sebelum orang tua kalian ngajarkan kalian bagaimana sholat yang benar, jangan coba-coba kalian ke masjid. Kadang-kadang kita mohon maaf bu, anak umur 7 tahun, di atas 7 tahun baru disuruh ke masjid. Kalau 7 tahun ke bawah, yang anak SD kelas berapa itu? Hah? Kelas 1 bu ya? Siapa yang anak SD kelas 1? Udah. Yang kecil-kecil gini, ini orang tuanya sebelum dia diajarkan di rumah cara sholat, maka jangan dia dibawa ke masjid. Kadang-kadang ada orang tua gini, mohon maaf bu, dia bilang gini sama istrinya, bang, istrinya bilang sama suaminya, bang, enak kali kita sekarang bang ya, anak kita si Fitri itu yang umur 7 tahun yang baru kelas 1 SD itu, si Fitri sama si Nugi itu yang baru kelas 1, bukan Nugi sih namanya. Si Nugi itu yang kelas 1 itu, alhamdulillah bang, udah ke masjid bang. Aman rumah kita bang, tenang rumah kita bang. Iya bu, betul rumah ibu tenang, masjid tak tenang. Anak kelas 7 SD 6 tahun, anak kelas 6 tahun, anak 1 SD umur 6 tahun ke masjid, rumah aman, masjid aman. Bergaduh dia sama pengurus BKM, betul? Makanya kalian kalau sholat pun jangan aneh-aneh. Ustadz suruh kalian ke masjid, bagus, karena Ustadz pun sama kayak kalian sholatnya, mentikung. Orang ini kalau nanti amin. Meriahnya. Saya jujur, Ustadz jujur. Kalau Ustadz jadi imam, kalau ada anak-anak pesan botol kayak kalian di belakang, Ustadz semangat. Nggak pernah anak-anak Ustadz marah. Beda dengan Wak Leman yang jaga masjid. Kalau Wak Leman kasih membanting kau aja kan? Jangan, nggak boleh. Kalian ke masjid bagus. Anak-anak ini bu, kalau ke masjid aminnya kuat, senang saya bu. Saya jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini masih mendingan karena nggak di masjid. Kalau di masjid banyak gaya orang nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anak ini ditembak ke kanan. Yang kan di muka. Ustadz ini semangat di belakang. Karena kalau kalian ke masjid, berarti ada generasi penerus ustadz-ustadznya nanti yang jadi siapa yang menjadi imam masjid? Bagus, sudah turun tangan, bagus. Ya, jadi jangan tinggal sebagai penutup. Dah, habis nanti. Kita nyanyi tentang sepohon kayu. Sepohon kayu itu lagunya hafal? Apa? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat rumahnya serta buahnya, walaupun hidup seribu
untuk baca tentang lagu-lagu agama ya. Baik anak-anak Ustaz, ingin dapat saya sampaikan pada peringatan Maulid kita pada tahun ini tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua anak-anak yang saleh dan saleha. Amin. Bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah nanti bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Amin. Akbar. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana min ahli al-Qur'an waj'alna wa ahlana wa awladana min huffazil Qur'an. وَجَعَلْنَا وَأَهْلَنَا وَأَوْلَادَنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا جميلا بلا تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Karena atas segala kekurangan dan kehilapan, bila taufiq wal hidayah. Wassalam.